Selamat datang di Satu Cerita. Apa kabar semuanya? Saya berdoa Anda dalam keadaan yang baik, diberkati dan penuh sukacita. Ini Satu Cerita, tempat di mana cerita diceritakan, hidup juga diceritakan, perjalanan hidup diceritakan, dan saya percaya melalui cerita ini Anda semua bisa diberkati. Hari ini saya nggak sendiri, ini ada pesan dari narasumber hari ini. Dia bilang harus ngomong ini. Orang yang favorit, salah satu orang favorit saya di IFJF Jakarta yang bernama Akina. Saya mau Anda bisa welcome Akina bersama-sama hari ini. Kita sering lihat Akina mungkin ya sebagai worship terlalu leader. Sering mungkin. Nggak boleh sering-sering. Oke, kita sering melihat Akina sebagai worship leader, sebagai juga leader di iCare juga. Iya. Dia juga banyak sekali bergerak di dunia kreatif IFJF Jakarta, menjadi berkat bagi banyak orang. Nah hari ini yang terlihat di depan kamera, terlihat di atas panggung itu luar biasa. Tapi saya percaya semua hal itu lahir di luar panggung atau di balik panggung, sehingga hasilnya bisa terlihat di atas panggung. Sering banget orang itu memfokuskan kehidupannya yang dilihat orang dulu, tapi yang nggak dilihat orang itu kehidupan yang berbeda. Tapi aku ngeliat kehidupan Akina ini hal yang luar biasa. Justru hal-hal yang kita lihat, yang orang-orang lihat itu lahir dari cerita di belakang semuanya itu. Dan hari ini saya pengen kita semua bisa mendengarkan cerita kehidupan Akina. Kita akan mendalam banget ya hari Semoga ini. saya nggak nangis ya. Semoga Akina boleh cerita kali. Akina ini umur berapa? Umur nggak usah. Akina ini warganya seperti apa? Ada berapa bersaudara? Boleh cerita sedikit mungkin? Boleh, nama aku Akina. Umur gak usah ya. Umur dirahasiakan. Aku 2 bersaudara. Aku punya 1 kakak namanya Akira. Dan 1 mama. Dan papa baru aja meninggal di Agustus tahun lalu. Tapi tidak apa-apa. Karena di sini saya punya banyak papa-papa baru. Dan Akina selama hidup apakah selalu di Jakarta atau dulu pernah gede di tempat lain? Aku sih gede di Jakarta. Soalnya nama belakangnya Dwi Payana. Itu bukan nama eyang aku. I see. Jadi kan kita bukan nama Bali ya? Enggak, itu nama Jawa. Jadi aku tuh setengah Jawa. Setengah Jawa, setengah Kalimantan. Nah, jadi Dwi Payana itu nama eyang aku yang memang harus terus diturunkan ke anak-anaknya gitu. Oke. Mungkin boleh describe sedikit mungkin dari keluarga kamu, Dwi Payana ini dari mama, mungkin dari papa. Dari papa. Atau papa ya, maksudnya papa. Kayak gimana keluarganya dulu? Oke, jadi ini ngebahas sedikit lah tentang kehidupan aku dulu gitu ya. Di balik semuanya, sebelum semuanya ini terjadi. Sebelum semuanya. Well, mungkin kalau Ko Josh dan teman-teman di sini ketemu aku 5 tahun yang lalu gitu ya. I'm a completely different person. Aku ketemu kamu tuh kapan ya? Berapa tahun lalu ya? Aku tuh baru bertobat 2017 tuh baru perjalanan menuju pertobatan. Bener-bener bertobat itu 2018. Aku pertama kali ketemu Ko Josh, I think it was 2019. 2019? Iya, 2019. Oh, waktu di Karawaci, di college, udah gitu ada acara di Sarbini. Iya, aku waktu itu pelayanan di TYC XNA. Aku ngelihat kamu worship lead, Terus aku nanya seorang, itu siapa? Dia bilang itu Akina. Oh, she's gonna be somebody great. Aku ingat banget waktu itu. Terus ketemu kamu lagi di hits di sini di bawah. Aku lagi jadi MC wisuda. Was it? Ya, aku lagi latihan buat MC wisuda. Iya. Terus kamu duduk di bawah ya kalau nggak salah. That's where we met. Abis putus cinta. Itu abis putus cinta. Tahu kan kalau begini kedengeran juga kan? Iya. Iya. Oke. Jadi itu tuh jadi tadi 5 tahun sebelumnya tuh I was a completely different person lah. Jadi papa itu orang Jawa, dan Jawanya itu bukan Jawa setengah-setengah gitu. Jawa yang bener-bener Jawa luar dalam gitu. Iya. Yang papa itu dan eyang aku juga, kita tuh satu keluarga. Aku lahir di keluarga yang tidak memiliki agama. Jadi agama kita adalah adat istiadat itu sendiri gitu. Jadi dari kecil, dari umur 0 sampai aku umur 20 tahun, Tuhan aku itu alam semesta.
Ini turun-temurun berarti? Iya, turun-temurun. I see. Dan ini bukan bohongan gitu, maksudnya Iya. that is what I believe dulu gitu. Oke. Aku percaya sama alam semesta dan cara aku berdoa itu adalah dengan lakuin ritual-ritual gitu. Jadi sekarang nih aku berada di dalam gereja melihat ini semua, ini hal yang sangat baru gitu loh buat aku, karena 20 tahun hidup aku jalani dengan tidak punya agama, Iya. dengan percaya kepada semesta, bisa menyembah gunung juga, menyembah patung, menyembah keris gitu. Dan itu semua dulu ya udah, itu that is kebenaran as I know it gitu. Oke. Karena itu yang diajarkan oleh papa dan oleh eyang juga sejak kecil gitu. Dan And kita how was dulu, your life there waktu itu? wah, Oke, it was chaotic mungkin. Bahas satu kata yang bisa describe, it was chaotic. Karena dari kecil sampai aku 2017 itu hidup aku tuh nggak pernah yang santai gitu loh. Karena kan mungkin ada background story dikit ya. Karena kalau kita ngejalanin ritual itu tuh kita harus kasih sedikit kayak korban persembahan gitu. Dan itu nggak murah, sama sekali nggak murah. Kita bisa harus jual mobil demi beli barang untuk dipersembahkan. Iya. Kita jual apa demi ngadain ritual kayak gitu-gitu. Jadi secara ekonomi pun keluarga aku nggak pernah stabil. Kita bisa punya uang terus ngutang, terus aku nggak bisa bayar sekolah, terus ini terus All ini. of a Jadi sudden? all of a sudden. Jadi karena keluar uang buat biayain ritual, kita nggak punya uang. Harus ngutang ke sini, akhirnya nggak bisa bayar sekolah. Gitu. Jadi dari TK aku pernah kata papa nggak bisa bayar sekolah, aku nggak TKB, kakakku nggak SD kelas 1. Jadi kita sekolah di rumah. Homeschool? Iya, homeschool. Dan itu benar-benar karena gak ada uang. Iya. Dan itu adalah hidup kita dulu. Jadi kayak hidup itu gak pernah mulus. Nah, aku ingat banget waktu itu aku SMP. Aku lagi berdiri di apartemen tante aku di daerah Jakarta Selatan di lantai 36 waktu itu. Dan aku di situ ngomong sama God as I know it ya, kepada semesta itu. Aku bilang, kenapa ya kok hidup gini banget sih gitu. Iya. Itu umur berapa, sorry? Itu aku SMP waktu itu. Aku cuma bilang I'm so tired gitu, capek. SMP kau bisa ngomong gitu? Iya, aku bilang karena capek kok. Rumah digedor-gedor orang, ada utang, Gitu ya? sekolah nggak bisa bayar, Wow. papa dikejar-kejar orang, ritual kesini harus ikut kesini. Kayak aku harus percaya apa sih gitu. Dan gak habis-habis? Dan gak habis-habis. Selesai ritual 1 belum berhasil, katanya kamu kurang lakuin ini sih. Kalian keluarga kurang ini sih, kurang kasih persembahan ini sih. Anak kamu yang perempuan kurang ritual kesini sih. And it was so chaotic. Itu kamu ikutin semua? Ikutin semua. Kayak aku tadi bilang, keluarga kita tuh kejawen, bukan kejawen setengah-setengah. We're a very dedicated kejawen gitu loh. Dedicated believer kita dulu itu. Iya. Dan maksudnya it was so chaotic, kayak udah bilang, aku tadi pas SMP itu aku berdiri di lantai apartemen 36 itu, dan aku bilang sama Tuhan, aku bilang sama Tuhan aku ya waktu itu, kayak capek banget, udah gak mau lagi hidup. Aku bilang so tired, I'm so broken, aku bilang, dan take me aja deh gitu, or if you're not gonna take me, I can jump right now and then all this pain would be over gitu. Dan waktu itu aku udah step gitu, balkon ada satu langkah, aku udah step gitu, terus papaku keluar dari balkon, Dek gitu. So aku kayak, oh iya gitu, karena kembali lagi zone in, okay, everything's okay, balik so everything's okay lagi. Dan itu hidup aku dulu, berusaha oke, tapi I know deep down, mungkin aku sangat tahu itu Roh Kudus kali ya, deep down I know there is something wrong gitu. Ada sesuatu yang salah dari hidup aku, karena kalau aku ngejalanin segala sesuatu dengan dedicated kayak gini, nggak mungkin hidup aku kayak gini sekarang. What about Akira gitu. waktu itu? Akira is her brother. Ya, Akira kakak aku, dia juga sama, stresnya sama aku. Cuma dia punya perjalanannya sendiri yang ya keren banget juga lah. Cuma kalau diceritain di sini mungkin juga terlalu lama ya. Tapi dia punya journey-nya sendiri lah sama Tuhan. Jadi 2017 itu mama bawa kita kenal Tuhan. Aku nggak langsung percaya. Loh, mama kenal Tuhan dulu? Jadi mama kan memang Kristen dari kecil, Katolik. Oh, she Katolik has dari been a kecil. Christian. Iya, Okay, mama tuh Katolik dari kecil. Terus habis itu pas nikah sama papa, karena nggak bisa nikah secara Katolik, jadi nikahnya secara Kristen. Right. Terus habis itu pas aku sama Akira lahir, kita dididik tanpa agama. Right. Nah tapi selama proses itu, aku sekolah di SD Kristen.
Jadi aku tahu lagu Jadi aku. ya udah dengar. Iya, aku tahu Tuhan Iya, iya, Yesus, bla bla bla. Tapi nggak pernah ikut sekolah minggu, Iya. nggak pernah ikut gereja. Right. Ya Kristen aja gitu. Kalau aku bisa jadi agama apa aja. Iya, Jadi aku di antara orang Muslim aku bisa jadi Muslim. Iya. Di antara orang Kristen aku jadi Kristen. Jadi aku agama doesn't matter for me. Nah jadi pas mungkin ini udah sedikit mendekat ke 2017 ya. Di 2017 akhir itu tuh bener-bener keluarga kita lagi hancur sehancur-hancurnya. Ini pas mama kamu tadi. Iya, ini sebelum Oke. itu sedikit. Jadi 2017 awal, jadi 2016 akhir 2017 awal itu keluarga kita tuh lagi hancur-hancurnya. Papa sakit, stroke, rumah hampir dijual dan utang di mana-mana dan kita semua bener-bener udah kayak mama udah kita semua udah down banget lah pokoknya dan Udah gak tahu gimana lagi. udah nggak tahu mau gimana lagi. Nah terus di 2016 akhir itu tahun baru aku masih ingat mama tuh bilang sama aku sama kakak kita harus balik ke Tuhan. Mama bilang gitu. Wow. Terus aku kayak Tuhan yang mana Iya, gitu iya, kan. iya. Terus mama bilang kita selama ini salah. Mama bilang kita harus fokus balik ke Tuhan yang mama percaya. Terus mama di situ mulai aku sama kakak nggak langsung terima, kita kayak ya gitu. Dan habis dari situ mama yang kasih aku dek nonton khotbah ini, adek baca Alkitab gitu, adek ini adek itu lalalala. Tapi ya aku nggak langsung terima, kakakku juga nggak langsung terima. Sampai ini fast forward lah ya, ini very recap version lah. Sampai fast forward aku sakit di 2017 Agustus. Aku kena komplikasi batu empedu. Sampai aku harus operasi dan masuk rumah sakit. Singkat cerita, masuk rumah sakit udah diambil batunya, nggak sembuh juga. Dokter bingung, sampai di HCU tuh di ICU, di bawahnya ICU kan HCU ya, itu berapa hari? 3 hari. Dan dokter bilang kayak ini kita udah bingung katanya, ini kenapa ya, What's kok wrong? bisa kayak gini? Padahal batunya udah dikeluarin. Oke, singkat cerita lagi, akhirnya waktu aku di HCU itu. Ini salah satu momen juga sih yang buat aku siapa aku sekarang. Di momen itu aku lemes banget. Aku baru 2 hari setelah dioperasi itu aku lemes banget. Aku masih terus dikasih painkiller karena kalau enggak aku sakit terus. Bener-bener setiap berapa jam sekali aku dikasih painkiller. Dan di momen itu aku lemes banget. Aku cuma bilang kayak di situ aku teringat gitu sama mama yang bilang kayak Tuhan yang mama percaya gitu. Terus di situ aku kayak gitu, aku kayak bener-bener bilang. Dan situ cuman ada satu hal yang aku ingat, hidup itu dikasih, gitu. Sesimpel hidup itu dikasih, Pemberian. hidup itu pemberian. Terus di momen itu aku cuma bilang kayak, iya ya, hidup itu pemberian ya gitu. Terus aku kayak, ya aku terima deh, aku bilang. Di situ aku bilang aku terima, aku nggak tahu apa yang aku terima gitu. Tapi doang aku terima. Dan di saat aku udah hampir kehilangan hidup aku dan aku dibilang hidup diberikan, aku tahu hidup yang aku terima tuh bukan hidup yang aku tinggalkan. Jadi sebuah hidup baru yang dikasih buat aku yang bukan punya aku. Di situ aku tahu bahwa hidup yang dikasih buat aku bukan punya aku. Hidup yang punya aku itu udah aku tinggal. Sekarang yang aku hidupi yang baru, ini hidupnya bukan punya aku. Nah setelah itu I get better. Udah masuk ke kamar biasa. Udah nggak di HCU lagi, masuk di kamar biasa. Akhirnya healing berapa lama boleh pulang ke rumah. How long was that? 10 hari di rumah sakit. Terus boleh pulang ke rumah. Habis itu di rumah mulai dengan mama bilang, ayo deh baca Alkitab, dengerin ini, dengerin itu. Akhirnya juga. Tapi akhirnya pertentangan lebih keras daripada aku. Dia kayak, no, enggak, buat apa? Nah, gitu. Kalau aku kayak, karena aku tuh lagi sakit juga, nggak banyak yang bisa aku lakukan. Jadi aku baca Alkitab, memulai membaca Alkitab. Dan What did you read first? Random, aku buka-buka aja. Buka-buka aja. Gitu. Ya, bener-bener aku tuh have no clue gitu loh. Kayak dulu aku buka Alkitab cuma kalau ujian sekolah doang. Karena pelajaran agama. Karena pelajaran agama gitu. Dan selain itu nggak pernah buka Alkitab kan. Nah jadi waktu itu dan it was magical kok. Aku coba buat baca Alkitab. Setiap aku buka dan aku baca, the verse really spoke to me, and it was crazy gitu loh. Waktu Tuhan bilang firman-Nya tuh hidup, dan Yesus itu adalah firman yang menjadi daging.
he really mean it. Iya. Karena waktu aku belum punya knowledge apa-apa tentang Alkitab, aku baca, aku bisa nulis berhalaman-halaman tentang apa yang aku dapat tentang ayat itu. Dan it continues hampir setiap Dan hari. itu gak ada yang ngajarin. Gak ada yang ngajarin. Aku nonton khotbah juga, aku cuma nonton ya paling sedikit-sedikit aku nonton. Terus aku bacanya tuh yang baca kitab Yeremia, baca Yehezkiel, baca Zakaria. Iya. Terus aku kayak nulis. Terus aku cerita, "Mah, itu gini loh, Mah." Aku bilang kayak, "Wow, Dek, ini kamu yang nulis?" "Iya, Mah," gitu. Dan at that moment, papa kan sakit tadi aku bilang ya. Iya. Jadi aku benar-benar kehilangan figur papa. Nah, aku tuh di saat itu aku ngerasa bahwa udah semuanya diambil dari aku, nggak punya udah rasanya kayak nggak punya papa lagi. Nah, tapi waktu aku baca Alkitab, aku bisa benar-benar merasakan kasih seorang ayah yang nyata buat aku. Jadi kisah perjumpaan aku sama Tuhan tuh bukan yang kayak rohani banget, yang kayak Tuhan ngomong audible, "Agina anakku," gitu. KKR. Enggak, iya. Itu benar-benar my encounter with the word of God itself itu yang udah cukup real buat aku gitu. Kayak yang tadi aku bilang. Kayak yang tadi aku bilang, aku baca firman Tuhan dan aku bisa artiin dengan segitu indahnya padahal aku nggak tahu apa-apa. Itu Roh Kudus yang Itu Roh ngajarin. Kudus. Aku Bener. sekarang aku tahu itu Roh Kudus yang ngajarin. Iya. Dan kayak tadi aku ceritakan, papa sakit ya waktu itu. Jadi figur ayah tuh juga kayak hilang di hidup aku. Yang tadinya aku deket Sejak banget. dia sakit. Iya, sejak dia sakit karena stroke kan. Stroke itu kan ngeganggu ke otak juga. Iya, iya. Jadi papa jadi nggak responsif lagi kalau diajak ngomong. Aku cerita apa juga. Was it Ya. because you very close sama dia? I was Terus really close with him. tiba-tiba Iya. Jadi kan kalau orang stroke tuh kan berkala ya. Iya. Dia kan udah stroke ketiga kali. Waktu itu 3, yang pas keempat terus meninggal. Waktu stroke ketiga kali itu menurun gitu. Jadi yang tadinya papa yang fun, yang bisa main gitar, yang bisa gambar sama aku, jadi papa yang diem, yang kaku, yang aku waktu itu sempat ajarin dia main gitar lagi malah. Terus papa yang tadi suka gambar, jadi papa yang ya udah yang blend gitu loh, yang gitu. Nah, ya dengan itulah aku kehilangan banget figur papa kan. Nah, tapi waktu aku lagi baca Alkitab itu, aku bener-bener bisa bertemu dengan kasih seorang bapak. It was so real for me. Aku baca dan aku kayak merasa you're loved, kid, gitu. Akhirnya kamu disayang, akhirnya kamu punya aku. Dan waktu yang kamu lagi sakit itu, yang waktu kamu terima hidup baru itu aku yang kasih gitu. Dan it was so wonderful kok. Aku nggak bisa ucapin dengan kata-kata betapa indahnya baca firman Tuhan dan bisa nulis sepanjang itu. Dan waktu aku baca lagi itu isinya penghiburan semua. Penghiburan, janji, pengharapan, purpose gitu. Dan And you tell this to your mom juga? ya tell this to my mom. Dan mamaku bilang kayak ya itu Tuhan yang kita percaya. Mama bilang. Dan kalau kita percaya sama Tuhan yang itu, hidup kita gak mungkin kayak dulu lagi. Dan benar, hidup kita gak kayak dulu lagi. Well, utangnya gak langsung immediately gone. Kita melalui proses yang berat juga. Tapi kitanya tuh udah bukan kayak kita yang dulu lagi gitu loh. Hadapinnya udah beda. Yes, kita hadapinnya udah bener-bener beda banget. Dan kisah sampai aku akhirnya terima panggilan aku juga. Well, mungkin buat yang belum tahu di sini, aku sekarang lagi sekolah teologi kan. Ini udah semester terakhir. Yeah. Jadi dari yang tadinya nyembah alam, jadi bisa mau sekolah teologi. Itu gimana caranya? Yaitu di perjumpaan bersama firman Tuhan itu. Waktu itu. Jadi yang aku lagi benar-benar nulis setiap hari. Terus di hari-hari itu aku waktu itu lagi bobo dan aku menerima satu perumpamaan. Perumpamaannya itu bilang gini. Petani apa yang dikasih lahan yang subur, dikasih benih, dia udah nanem, udah mau tumbuh nih, udah tumbuh dengan bagus, terus ditinggal, dia pindah ke ladang yang lain lagi. Di momen itu aku lagi mau daftar kuliah desain komunikasi visual di UMN. Udah kasih formulir gitu. Di momen itu aku jawab di tidur aku itu, aku ingat aku jawab kayak nggak ada. Nah terus perumpamaannya bilang lagi, ini mimpi? Iya mimpi. Oke. Terus petani yang bijaksana akan menanam benih yang sama di ladang yang sama selama ladang itu masih subur, menjaganya, merawatnya dan manen, dan lalu dia tanam benih yang sama lagi di ladang itu selama ladangnya masih subur. Dan Tuhan bilang ini ladangnya subur gitu. Dan benih-benih firman yang aku kasih ke kamu itu sekarang sudah lagi berbuah. Sudah lagi tumbuh, masa kamu tinggal? Ini, betul. Terus aku kayak, oke. Jadi
tindak lanjuti. Di situ benar-benar satu kata adalah tindak lanjuti. Ambil sekolah teologi ya. Perdalam, maksudnya benar-benar berkaryalah Belajar. di ladang ini. Betul. Gitu. Jadi kuncinya adalah di ladang itu. Oke. Aku bangun, aku bilang sama mama nangis. Terus aku bilang waktu itu sama adik mau sekolah teologi, tapi satu syarat, jangan masukin adik ke asrama gitu. Udah akhirnya cari-cari sekolah teologi, dapatlah Hits karena juga waktu itu deket sama rumah om aku di sini, jadi aku bisa tinggal di situ waktu awal-awal kuliah. Ya udah masuk kuliah di Hits, dan dari kehidupan yang bingung, yang selalu galau, selalu kayak tuh apa sih ini hidup aku, mau aku pakai kemana, menjadi suatu kehidupan yang purposeful. Kayak Tuhan langsung kasih, Akina ini panggilan kamu adalah the word of God gitu. Jadi di saat kamu baca firman dan kamu memperoleh pengertian, disitulah panggilan kamu. Jadi dari kehidupan tanpa arah, Tuhan kasih kemerdekaan untuk kehidupan yang purposeful gitu. Dan itu kayak it was so beautiful. Waktu aku terima panggilan itu aku kayak, Tuhan, hidup aku berguna ya gitu. Kayak Tuhan, hidup aku tuh masih ada artinya ya gitu. Dan wah, indah banget. Tadi kamu bilang ada satu kata-kata merdeka. I think why do you say that? Kenapa ngomong merdeka? Karena dulu aku itu begitu berarti ada yang ada tekanan, ada keikatan. Iya, mungkin satu bahasanya itu terikat kali ya. Karena yang namanya, mungkin yang belum familiar dengan hal-hal yang berbau mistis gitu. Hal-hal yang berbau mistis itu tuh selalu menuntut. Ya, jadi dari ritual selanjutnya akan ada ritual Demand selanjutnya something lagi. from you. Iya, selalu demand. Jadi itulah juga yang menyebabkan aku bisa begitu menemukan kayak jatuh cinta sama Tuhan, kan aku tuh nggak didemand apa-apa tapi dikasih dulu gitu. Nah, padahal kalau di kepercayaan aku yang lama, semua tuh is a series of demand. Dan kalau kita semakin sempurna melakukannya, maka in returnnya juga akan semakin sempurna. Jadi kenapa aku bilang tadi aku merasa aku dimerdekakan? Karena aku dulu sangat-sangat merasa bahwa aku tuh diikat gitu loh. Aku nggak bebas kayak dulu. Ini hal random ya kok, tapi ini bener. Aku nggak boleh gunting kuku kalau hari Selasa. Aku nggak boleh potong rambut kalau hari Selasa dan Sabtu. Setiap Rabu aku gak boleh pergi kemana-mana ke teman-teman aku, karena setiap sore kita harus kasih sajen dan kita harus berdoa di sesajenan itu. Itu hal-hal kecil, tapi itu aku merasa kenapa sih, buat apa sih ribet, gitu loh. Kayak itu mengikat banget gitu. Dan aku gak boleh ini, aku harus ritual ke gunung ini, tinggal di, jadi aku pernah kayak bertapa di satu gua buat berapa jam gitu. Dan aku setakut kok. Ngapain aku di sini, aku takut, aku nggak suka gitu. Terus aku harus ketemu sama keris, harus mandiin keris, aku harus lihat sesuatu yang aku sebenarnya nggak mau lihat. Aku kayak aku nggak suka gitu loh. Aku tuh kayak aku selalu bilang sama mama, dia nggak mau di sini gitu, dia nggak mau ada di sini gitu. Tapi harus ada di sini gitu. Nah, dan waktu aku dimerdekakan dari semuanya itu, aku kayak wow, it's so freeing gitu loh. Relief banget. Kayak sekarang satu-satunya yang aku harus menundukkan diri aku hanyalah Tuhan. Tuhan yang udah menunjukkan cintanya yang begitu sama aku. Jadi aku bukan merasa terpaksa untuk melakukan kayak waktu ritual aku. Aku kayak merasa udah disayang dulu. Aku selalu bilang gini kalau orang tanya kisah pertobatan aku tuh nggak menemukan Tuhan, ditemukan sama Tuhan. Jadi kayak anak hilang, kayak gimana ya gitu. Terus aku cuma melakukan kayak gini, Tuhan langsung kayak lari, terus kayak peluk aku gitu. Dan dia langsung kayak kasih penghiburan, kasih kekuatan, kasih hikmat, kasih balikin original purpose-nya. Dikasih purpose buat hidup, jadi semangat lagi gitu. Meskipun aku harus kehilangan figur papa, tapi aku bisa dapet papa di dalam firman itu gitu. Aku kayak wow, ini hidup, mungkin yang namanya hidup yang fulfill tuh seperti ini. Bukan hidup kayak dulu aku yang terikat, yang aku selalu ngerasa lost dan hilang tuh. Tapi kan pasti masih ada, gak langsung, tadi kan you said utang juga gak langsung habis. Jalan juga gak smooth banget. Dan mungkin bisa describe kehidupan yang merdeka itu going through the next challenges lah that was in your life waktu itu gimana? Jadi waktu itu tuh masih suka bingung ya, apalagi karena kita tuh
biasa kan kalau orang percaya baru tuh masih labil ya, masih kayak ini tuh bener gak ya Tuhan tuh kayak gini, terus masih kadang nanya ke pendeta kok jawabannya kayak gini ya, gitu, bingung. Terus kadang ngobrol sama orang kok orang nggak ngerti ya yang aku maksud apa gitu. Nah tapi kembali lagi, aku selalu melihat firman Tuhan tuh sebagai jawaban yang membimbing aku tuh step by step. Contohnya kayak gini, dulu waktu aku jadi orang percaya baru, aku selalu menerima firman tuh yang aku bisa chew, yang kayak mungkin bubur, susu gitu ya. Tapi lama kelamaan di saat masa yang lebih susah itu datang, aku baca lagi, aku dikasih digest something lebih keras, akhirnya aku bisa telan lagi. Nah, jadi tuh proses aku dimerdekakan itu tuh gimana cara aku ceritanya ya, itu tuh Tuhan kayak ngedidik aku lah. Kadang dibiarin sakit gitu ibaratnya, kadang dididik, kadang dibiarin jatuh gitu, tapi nanti pas balik lagi, oh kakinya udah lebih kuat gitu. Nah itu mungkin ilustrasinya, tapi secara real kita tuh beresin sedikit-sedikit masalah kita. Jadi karena kita kan udah nggak pakai uang kita buat hal-hal yang nggak jelas lagi, akhirnya kita mulai nabung, mulai selesain utang sedikit demi sedikit. Kakak mulai kerja, aku juga mulai kerja bantuin mama. Akhirnya selesai sedikit demi sedikit, dan melewati jatuh bangunnya kita itu, kakak wah encounter dia sama Tuhan keren banget. After you itu? Setelah aku ya. Dia jadi aku bertobat dulu, abis itu kakak punya kisah pertobatannya sendiri. Dan mama juga bertumbuh sendiri. Jadi kayak Tuhan bener didik kita satu-satu. Dan makin lama tuh makin dewasa lagi. Dan kitanya juga semakin pinter. Jadi bukan masalahnya ini selesai langsung sama Tuhan, tapi kita yang dididik jadi pinter untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Hikmat dari Tuhan. Iya, dikasih hikmat yang ada di sekitar. Tapi aku ngeliat kamu, maksudnya secara keluarga ya, kan I've seen your family, kita pernah makan bareng gitu sama Akira, mama juga. There's so much joy in the family. Yang kamu describe tadi tuh nggak kebayang sih. Makanya aku nggak bisa ngeliatin kamu yang tadi kamu cerita itu sebelum-sebelumnya, wah up and down-nya kayak gimana. Tapi there's so much joy in the family gitu. Relief kali ya in the freedom of the Lord gitu. Betul. And kau temu tadi, I was reminded by what you said to me. Kita pernah ngobrol di gedung ini, di lantai 2, di ruangan VIP di bawah. Kamu cerita sesuatu soal ladang dan benih. Di situ kamu sangat amat yakin bahwa ladangnya itu ada di sini. And banyak sekarang kita banyak banget orang yang nggak yakin rumah di mana, gitu. Ladang di mana, tempat di mana Tuhan taruh. Ini mungkin go off script ya, tapi I think this is something that that was being pushed. Banyak orang mungkin ada ngerasa nggak enak, terus tiba-tiba oh this is not my place anymore, this is not my season. Nah teman, I see it's different in you gitu. Kita udah pelayanan bareng udah few years ini, dan banyak banget hurdles, banyak banget obstacles, but you are still sure that this is ladang yang Tuhan udah kasih. This is home gitu. I remember you said something about community. This is the first time you felt like loved and accepted, dan punya keluarga selain yang bukan yang by blood ya. Jadi aku, IFGF tuh adalah gereja pertamaku dan gereja terakhirku juga pasti. Karena this is home gitu. Jadi waktu aku pertama kali terima Tuhan, ya gerejanya tuh kan ya gereja lucu-lucu gitu, pindah gitu. Lucu-lucu. Ya karena aku nggak merasa that is where I belong. Aku nggak merasa belong di mana-mana gitu. Akhirnya waktu aku mulai pelayanan di IFGF, dan aku datang ke IFGF conference waktu itu. Terus ada satu conference di situ kita suruh nanam benih gitu. I remember that. Suruh nanam benih. Terus waktu aku lagi dulu, aku udah mau pulang. Aku udah mau pulang tuh waktu itu. Aku udah mau turun ke bawah. Terus I know it was the Holy Spirit. Holy Spirit cuma bilang plant your seed here. Katanya. Here, bener-bener here by means bukan di tempat ini, tempat itu, tapi here that means in IFGF. Dan aku waktu itu kayak oke. Terus aku plant my seed here. Dan sejak saat itu I know that this is my home. Aku waktu itu pernah dengar ilustrasi yang kalau misalkan rumah kalau bocor, kalau rusak, kan kita benerin ya, bukan kita tinggalin. Enak banget gitu,
rumah gue bocor pindah rumah gitu, enggak kan. Iya, iya. Rumah gue bocor ya gue benerin rumahnya Iya, gitu. iya. Nah jadi di IFJF ini tuh aku bener-bener ngerasa accepted and loved, dan aku punya keluarga. Kayak tadi aku bilang, aku mungkin kehilangan papa aku tahun lalu, Agustus tahun lalu aku kehilangan papa aku, tapi di sini aku punya banyak papa. Aku misalkan mau tanya apa, aku punya papa A. Aku mau tanya tentang pelayanan, aku punya papa B. Jadi Tuhan itu kasih buat aku di sini. Dan jadi ada satu hal lagi yang follow up the calling aku yang tentang benih tadi. Aku tuh melihat bahwa jadi ini aku mimpi juga, aku anaknya tuh visual banget. Aku sering mimpi dan aku selalu nge-diary mimpi aku gitu. Aku nggak tahu ya, mungkin orang bisa percaya ini, mungkin bisa enggak. Cuman I take this as an encouragement for me. Ya, jadi I count this as God speaking to me, karena ini membuat aku lebih semangat dalam aku melayani. Jadi waktu itu aku lihat aku lagi di gedung tinggi nih. Aku udah pelayanan di FJF. Aku waktu itu pelayanan di FJF College. Nah, aku di gedung tinggi, terus aku lihat semua gelap. Nah, terus cuman ada satu bangunan yang nyala tuh redup. Itu gereja yang nyala. Nah, lampunya tapi udah flickering gitu. Nah, terus di situ aku cuman denger satu statement bahwa kalau gereja nggak bikin innovation, the light is going to turn off. Iya. Udah bukan dim lagi tapi off. So the church needs innovation. Nah, jadi di situ aku udah lagi melayani tuh di FJF, tapi aku baru menjadi singer aja waktu itu. Iya. Dan waktu aku terima that vision, aku bilang sama Tuhan, akhirnya mau dong bisa ngelakuin lebih buat your house ini, buat FJF. Akhirnya aku pengen dong bisa bikin inovasi di sini. Dan terus nggak lama kemudian, yang waktu itu Coach Jus panggil aku di bawah, akhirnya kamu nggak melayani di FJF kreatif. Iya. Terus sekarang being here, doa aku bener-bener dijawab sama Tuhan kok. Bener-bener kayak I have room untuk bikin inovasi, untuk bikin ide, untuk berkreasi out of the word of God gitu. Panggilan aku the word of God, innovation bener-bener kejawab di sini. Dan looking back my life 5 years ago and looking at it now, aku cuma bisa bilang kayak emang Tuhan yang lari-lari ngedatengin aku, bukan aku yang nyari dia. Aku anak bingung, anak hilang. Terus Tuhan yang kayak sini dipeluk gitu. Terus langsung dikasih rumah. Nih, berkarya di sini gitu. So beautiful. And the things that you guys have been seeing gitu ya di FJF Jakarta secara creatively, I know it's a teamwork ya. And it's Akina and the team bersama dengan yang lain. Selama kita ngelakuin online, all the backgrounds that you see. Bahkan you are heavily involved in sermon as well. So jadi memang dari tadi nahannya luar biasa nih. Gue nggak pernah mau nangis di satu cerita orang lain. But I'm really proud of you. Thank And you, I think the Father in heaven juga proud of you juga for what you have been doing. I think kamu orang yang taat banget ya. Dan itu jangan sampai hilang ketaatannya ya. Jalan terus. Mungkin kalau aku bisa tarik secara garis besar, merdeka itu real, teman-teman. Yes, it is. Merdeka itu real. Aku pengen encourage satu hal sih. Kayak nggak tahu, aku bener-bener merasa bahwa kalau misalkan kadang kita ngerasa lost di hidup ya, kayak kok hidup gue nggak punya meaning, hidup gue kok gini-gini aja, hidup gue kok kayak mentok terus. You don't have to stay that way forever gitu. Selalu ada hal yang bisa kamu lakukan untuk perbaiki hidup kamu. Dan langkahnya cuma satu, balik lagi ke Tuhan. Maksudnya itu klise banget kedengarannya ya. Kedengarannya kayak klise banget, tapi but it's true. Waktu aku hilang, waktu aku gak berpengharapan, aku cuma taruh satu kaki balik mau cari Tuhan. Tuhan langsung lari meluk aku dan memberikan yang melimpah-limpah gitu buat aku. Jadi aku cuma mau encourage mungkin teman-teman yang lagi ada di sini yang nonton satu cerita ini. If you guys are feeling lost, if you guys are feeling depressed, meaningless, purposeless, semua itu lie down. Hal itu semua tuh ada di hadiratnya Tuhan. So take one step untuk baca firman-Nya hari ini. Amen. Take that one step untuk panggil dia lagi. Karena guys, believe me, you're going to find him. Amen. You're going to find him, dan Amen. dia tuh di sana sangat-sangat mengekspektasi kamu untuk datang dan cari dia.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih percayakan buat kami untuk bisa membagi cerita kami untuk orang yang ada di sini. Kami berdoa supaya melalui cerita ini orang bisa bertemu dengan Engkau Tuhan. Amin. Orang benar-benar bisa merasakan kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan Amin. mereka. Supaya kalau mereka lagi merasa hilang, mereka lagi merasa depressed, mereka lagi merasa meaningless hidupnya Tuhan, mereka bisa menerima kemerdekaan yang daripada Tuhan. Amin. Mereka bisa menerima kasih Tuhan, kasih yang selama ini mereka udah tunggu-tunggu, cinta sejati dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Amin. Kami berdoa di tempat ini supaya lebih banyak orang lagi bisa merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, menerima pemulihan, mendapat kekuatan ya Tuhan. Wow. Dan mereka bisa dibebaskan dari apapun yang udah melenggu kehidupan mereka. Amin. Kayak berdoa Tuhan supaya yang dengar satu cerita ini gak cuma sekedar dengar Tuhan, tapi mereka juga bisa menyaksikan cerita mereka untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka. Amin. Menguatkan, membangun, dan most importantly ya, membawa orang untuk kembali connect sama Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, we're so thankful for you Jesus. We love you. In your name we pray. Amen. Amen. So, percaya bahwa kemerdekaan itu ada buat Anda. Receive it, believe that God has a special plan for you. God bless you. Jika Anda punya satu cerita atau doa-doa yang pengen kita doakan bersama-sama, boleh lanjut ke Linktree IFJF Jakarta dan kita siap mendengarkan dan melayani Anda. See you di satu cerita yang mendatang.